Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuripa, saya dari kelas 5 RSC Manajemen. Saya akan menjelaskan anggaran piutang. Baiklah, jenis piutang ada dua, yaitu piutang usaha. Ialah timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit, yaitu uang belum kita terima tapi barangnya sudah di tangan pelanggan atau pembeli. Yang kedua yaitu piutang wisel, piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wisel. Contohnya piutang uang muka. Manfaat anggaran piutang. Yang pertama yaitu memperlancar dan memperbesar omset penjualan. Kegiatan penjualan adalah ujung tombak dari suatu perusahaan. Yang kedua, memperkuat daya saing bisnis terhadap pesaing yang tidak punya kebijakan dan anggaran piutang dalam usahanya. Yang ketiga, membuka kesempatan untuk memperluas pasar atau pelanggan. Yang terakhir yaitu meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Menyusun anggaran piutang ada 6. Yang pertama yaitu batas maksimal. Piutang yang diberikan untuk berbagai tingkat atau jenis debitor digolongkan berdasarkan risiko tidak memenuhi kewajibannya suatu janji. Yang kedua yaitu jangka waktu kredit. Contohnya model angsuran 2/10 net 30, yang artinya jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sesudah barang diserahkan kepada debitor dan mendapatkan potongan 2% dari harga jual, dan pembayaran selambat-lambatnya dilakukan 30 hari setelah penyerahan barang. Makin panjang jangka waktunya, makin besar pula piutang usaha tertanam dan makin besar pula resikonya. Yang ketiga yaitu volume barang yang dijual secara kredit. Makin besar volume barang yang dijual secara kredit, maka semakin besar pula anggaran dalam piutang usaha dan semakin besar pula resiko bisnis perusahaan tersebut. Yang keempat, standar kredit. Semakin ketat standar kredit yang diberlakukan, maka semakin kecil piutang yang dianggarkan dan semakin kecil pula risiko kerugian piutang. Yang kelima yaitu pemberian potongan atau diskon. Pemberian potongan atau diskon penjualan akan mempengaruhi besar kecilnya investasi ke dalam anggaran piutang. Jika makin besar diskon diberikan, maka akan memperkecil kemungkinan piutang usaha tertanam dan sebaliknya. Yang keenam yaitu kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Harus rajin dan pintar menagih agar perusahaan tidak menanggung risiko bisnis yang berkepanjangan. Di bawah ini ada data realisasi anggaran jualan PT Kelinci Ngebut selama Q1 tahun 2017. Ini contoh ya. Realisasi Desember 2016 yaitu 80.000. Anggaran Januari 2017 85.000. Februari 2017 90.000. Maret 2017 95.000. Syarat pembayaran adalah 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% diperkirakan tidak tertagih dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. Susunlah anggaran piutang 2017 untuk PT Kelinci Ngebut ini. Langkah yang pertama yaitu menyusun perhitungan anggaran piutang usaha atau kotornya tiap bulan di Q1. Januari 50% dikali 85.000 ditambah 10% dikali 80.000 sama dengan 50.500. Februari yaitu 50% dikali 90.000 ditambah 10% dikali 85.000 sama dengan 53.500. Di bulan Maret 50% dikali 95.000 ditambah 10% dikali 90.000 sama dengan 56.500. Langkah kedua yaitu menyusun perhitungan taksiran piutang tak tertagih tiap bulan dan cadangan penghapusan piutang usaha tiap bulan.
di Q1. Desember 2016, 1% dikali 80.000 sama dengan 800. Di Januari, 1% dikali 85.000 sama dengan 850. Di Februari, 1% dikali 90.900. Dan di bulan Maret, 1% dikali 95.950. Langkah ketiga yaitu menyusun anggaran piutang usaha bersih dengan menggunakan hasil akhir kedua langkah sebelumnya. Kita buat tabel, dibuat dulu ya PT Kerinci Ngebut anggaran piutang usaha kuartil pertama tahun 2017. Dibuat tabel, piutang usahanya pada bulan Januari 50.500. Di Februari 53.500 rupiah, dan Maret 56.500. Cadangan penghapusan piutang di bulan Januari 1.650, dan di bulan Februari 1.750, dan Maret 1.850. Jadi piutang usaha bersih yaitu dari piutang usaha dikurangkan dengan cadangan penghapusan piutang. Jadi 50.500 dikurang 1.650 hasilnya 48.850, dan di bulan Februari 53.500 dikurang 1.750 hasilnya 51.750, dan di bulan Maret 56.500 dikurang 1.850 hasilnya 54.650. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.